Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 13 dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Siti Zahra Sofia Rahma, kemudian ada Anissa Gustinanda, dan ada Rizkia Dwi Atika. Guna kami membuat video ini untuk melakukan presentasi demo praktikum kami dari modul 3, dari praktikum 1 hingga praktikum 8. Untuk praktikum 1 sampai 3 akan dibacakan oleh Anissa Gustinanda. Kepada Anissa Gustinanda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan membahas praktikum 3.1. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ada 4 baris. Nah, baris yang pertama itu merupakan sinyal pertama yang digunakan dalam operasi konvolusi. Dia disimpan dalam variabel X. Kemudian pada baris kedua, itu merupakan sinyal kedua yang digunakan dalam operasi konvolusi. Nah, pada baris ini membuat variabel H. Kemudian pada baris ketiga, pada baris ini kita menggunakan fungsi conv untuk operasi antara sinyal X dan hasilnya disimpan di dalam variabel Y. Dan pada baris terakhir atau yang keempat, yaitu stem. Nah, ini merupakan perintah untuk membuat grafik dari variabel Y. Nah, setelah codingan, kita dapat melihat di sini ada grafik yang muncul. Nah, jadi codingan ini menghasilkan grafik yang menampilkan hasil dari operasi konvolusi antara sinyal X dan H. Hasil dari konvolusi ini adalah sinyal baru. Nah, di mana hasil dari sinyal baru ini merupakan hasil dari menggeser sinyal H dan mengalihkannya dengan sinyal X, kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, dapat dilihat pada grafik. Kemudian lanjut ke praktikum 3.2. Nah, pada praktikum 3.2 ini pertama-tama itu kita membuat function conv-nya dulu. Kemudian baru kita buat codingannya. Nah, di baris pertama dan kedua itu yang NX sama NH. Nah, ini tuh untuk membuat indeks waktu untuk sinyal X dan H. Nah, jadi yang NX itu untuk sinyal X, yang NH itu untuk sinyal H. Kemudian di baris ketiga dan keempat, itu kan ada X sama dengan, terus H sama dengan. Nah, ini mendefinisikan sinyal X dan H. Terus pada baris kelima, itu melakukan operasi konvolusi antara sinyal X dan H. Terus hasilnya itu disimpan dalam Y. Nah, kemudian pada baris keenam, yaitu subplot. Nah, jadi kan yang baris ke-6, 7, 8 ini subplotnya. Jadi subplot tuh seperti pada praktikum sebelumnya juga. Yang 3 pertama itu artinya ada 3 subplot yang vertikal. Kemudian satu yang di tengah itu artinya ada satu subplot horizontal pada gambar. Dan yang angka terakhirnya itu kan ada 1, 2, 3. Nah, kalau saat itu berarti dia grafik pertama yang dibuat, 2 grafik kedua yang dibuat, dan yang terakhir itu 3 grafik ketiga yang dibuat. Nah, kalau untuk fungsi stem tuh sama dia perintah untuk membuat grafik, dan ada R, J, dan B itu untuk memberi warna pada pulse-nya. Jadi R itu untuk red atau merah, kemudian G itu untuk green atau hijau, kemudian yang terakhir ada B, blue atau biru. Nah, pada grafik dapat kita lihat hasil yang keluar. Nah, codingan ini menghasilkan 3 subplot, di mana subplot yang pertama menampilkan sinyal X yang terdapat 3 pulse dengan indeks 0, 1, dan 2. Kemudian subplot kedua menampilkan sinyal H yang terdapat
pada graf itu ada 4 puls dengan indeks 0, 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir itu ada subplot ketiga. Ini dia menampilkan hasil konvolusi Y dari sinyal X dan H yang menghasilkan sinyal baru. Kemudian saya akan menjelaskan praktikum 3.3. Nah, pada praktikum 3.3 ini sama terdapat function conv tuh ya, yang di atasnya. Kemudian di sini pada baris pertama dan ketiga itu sama. Ini kita membuat variabel untuk indeks waktu sinyal X dan H. Yaitu pada codingan ini dia dari -3 hingga 3. Kemudian pada baris kedua, ini tuh untuk membuat sinyal X dengan cara menghasilkan nilai 1 ketika indeks waktu berada di antara -1 dan 3 dan nilai 0 di luar rentang tersebut. Kemudian pada baris keempat, yaitu eh, dapat dilihat pada codingan. Nah, ini tuh untuk membuat sinyal H dengan mengalihkan 0,9 dipangkatkan ke indeks waktu NH dan mengaplikasikan fungsi tangga dengan nilai 1 saat NH lebih besar sama dengan 0 dan nilai 0 saat NH lebih besar sama dengan 10. Nah, kemudian pada baris kelima, ini untuk melakukan operasi konvolusi antara sinyal X dan H. Nah, hasilnya akan disimpan dalam variabel Y. Dan indeks waktunya disimpan dalam NY. Kemudian pada baris ke-6, 7 dan 8 itu sama, subplot, maknanya sama. Yang angka pada pertama itu yang 3 itu artinya terdapat 3 grafik eh, vertikal, kemudian yang satu di tengah itu artinya terdapat 1 grafik horizontal pada gambar, dan yang terakhir itu adalah urutannya. Misalnya itu 1 berarti grafik yang pertama dibuat, 2 grafik kedua yang dibuat, dan 3 grafik ketiga yang dibuat. Nah, untuk stem ini sama, itu perintah untuk membuat grafik, kemudian yang R, G, dan B itu sama juga, itu untuk membuat warna pada subplot ya, grafik. Nah, hasil konvolusi ini adalah perpaduan antara sinyal X dan H yang menunjukkan bahwa dua sinyal tersebut berhubungan satu sama lain saat dilakukan operasi konvolusi. Nah, subplot pertama menampilkan sinyal X, subplot kedua menampilkan sinyal H, dan subplot ketiga menampilkan hasil dari konvolusi antara sinyal X dan sinyal H. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Agustinanda. Untuk praktikum 4 sampai praktikum 6 akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, praktikum keempat. Nah, praktikum keempat bertujuan untuk membangkitkan gema dengan operasi konvolusi. Pada codingan yang pertama atau baris pertama, di sini kita mempunyai variabel D dengan nilai 0,25. Dan pada baris kedua, di sini kita ada variabel A dengan nilai 0,5. Nah, D merupakan interval pantulan dalam sinyal audio dan A merupakan koefisien atau nilai untuk mengubah gema audio. Nah, untuk baris ketiga tersebut ada file audionya sendiri yang akan disimpan pada variabel X dan Fs merupakan frekuensi dari audionya. Nah, baris selanjutnya, baris keempat merupakan fungsi H untuk membuat filter atau plot sinyal memiliki nilai 1 pada awalnya dan diikuti dengan nilai 0 sesuai dengan jarak gema yang diinginkan oleh audio yang pada baris ketiga tadi. Nah, selanjutnya ada operasi konvolusi sinyal audio X dan fungsi H yang berisikan gema yang pada baris ketiga tadi. Nah, lalu ada codingan panjang sinyal asli, yaitu panjang X dijumlahkan dengan panjang gema H, dikurangi 1 untuk menyesuaikan panjang sinyal yang telah diproses. Selanjutnya ada interval NY yang bernilai dari 0 hingga panjang sinyal yang telah diproses dikurangi 1. Nah, maksud panjang sinyal yang telah diproses itu
yaitu yang LY, yang di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di baris ke-6. Nah, kemudian ada plot NY, Y, yaitu untuk menampilkan visualisasi grafiknya. Nah, terakhir ada sound Y, Fs, itu maksudnya untuk kita mendengarkan audio pada baris ketiga tadi. Nah, fungsi sound ini untuk memutar audionya. Nah, bisa dilihat, codingan ini menghasilkan sinyal audio pembangkitan gema yang dihasilkan oleh fungsi H. Plotnya menunjukkan bagaimana sinyal audio berubah dalam domain waktu, dan dengan menggunakan sound yang dapat memutar audio, dapat didengar perbedaannya. Kalau kita putar sound-nya juga akan terdengar perbedaannya. Nah, kemudian untuk praktikum selanjutnya, yaitu praktikum kelima. Baik. Praktikum 5. Ya. Baik, untuk praktikum kelima, pada codingan pertama atau baris pertama, mohon maaf sebelumnya. Nah, pada praktikum kelima ini bertujuan untuk melihat sifat komutatif konvolusi dengan fungsi conv underscore t yang telah dibuat di praktikum sebelumnya tadi. Nah, pada codingan pertama atau baris pertama, kita memiliki interval waktu nx yang bernilai dari min 3 hingga 3. Nah, kemudian ada fungsi x dengan nilai, jika nilai interval nx berada dalam rentang min 1 hingga 3, maka akan bernilai 0 amplitudenya. Selanjutnya ada interval nh dari min 3 hingga 3, sama dengan interval nx yang pertama tadi. Nah, kemudian ada fungsi h yang bernilai sama dengan fungsi x, namun nilai h akan berhenti pada 0 setelah indeks interval ke-10. Kemudian, pada baris ke-5, ada operasi konvolusi antara nilai X dan H yang akan menghasilkan dua sinyal berbeda, yaitu Y1 dan Y2. Ini pada baris ke-5 dan ke-6. Nah, serta vektor waktu NY1 dan NY2. Menggunakan fungsi conv underscore T yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian terakhir, pada baris ke-7 dan 8, di sini adalah codingan untuk membuat sebuah grafik dengan subplot. Nah, di sini ada subplot 2,1,1 dan subplot 2,1,2. Nah, pada angka yang pertama itu menandakan bahwa terdapat dua grafik vertikal. Dan pada angka yang kedua, yaitu 1, menandakan bahwa ada satu grafik horizontal. Dan terakhir itu menandakan bahwa ini sudah grafik yang keberapa sih? Nah, kemudian ada stem. Stem ini untuk menampilkan visualisasi grafik. Nah, di sini untuk grafik yang pertama kita menandakan dengan warna merah, dan untuk grafik yang kedua kita menandakan dengan warna hijau. Nah, hasilnya merupakan dua plot yang identik sama dikarenakan konvolusi dengan sifat komutatif. Jadi, hasil konvolusi akan identik walaupun urutan sinyal yang dikonvolusikan berbeda-beda. Y1 merupakan hasil dari konvolusi sinyal X dan H, dan untuk Y2 merupakan hasil dari konvolusi sinyal H dan X. Karena operasinya bersifat komutatif, maka Y1 dan Y2 akan menghasilkan plot yang sama atau grafiknya akan sama, yang artinya urutan sinyal yang dikonvolusi tidak memengaruhi nilai hasil akhir. Nah, selanjutnya ada praktikum ke-6. Nah, untuk praktikum ke-6, pertama, kita memiliki interval NH_1 dengan dengan interval waktu min 3 hingga 3. Nah, kemudian kita ada fungsinya, yaitu pada baris kedua, H_1 dengan nilai 0,9 dipangkatkan NH_1, kemudian dikali NH_1 lebih besar sama dengan 0, dikurang dengan NH_1 lebih besar sama dengan 10. Ini akan mengisi sinyal H_1 dengan memasukkan nilai NH_1 ke dalam fungsi tersebut. Kemudian pada baris selanjutnya, baris ketiga, kita memiliki NH_2, yaitu interval yang kedua, dari 0 hingga 1. Ini akan membuat variabel NH_2 berisi interval dari 0 sampai 1. Nah, kemudian selanjutnya ada
baris keempat, yaitu H_2, yang berisikan fungsi di mana min NH_2 ditambah 1. Ini akan mengisi sinyal H_2 dengan memasukkan nilai NH_2 ke dalam fungsi tersebut. Pada baris selanjutnya, yaitu baris kelima, kita memiliki NX sama dengan min 3 sampai 3. Ini akan membuat variabel NX yang berisikan interval dari min 3 hingga 3. Kemudian baris selanjutnya merupakan fungsi X, yaitu NX lebih besar atau sama dengan min 1 dikurang dengan NX lebih besar sama dengan 3. Ini akan mengisi sinyal X dengan memasukkan nilai NX ke dalam fungsi tersebut. Sinyal X menggambarkan sinyal diskrit dengan dua nilai yang berubah seiring dengan NX. Pada baris selanjutnya, baris ketujuh, baris ini akan melakukan konvolusi antara sinyal X dan H_1 menggunakan fungsi conv_t. Hasilnya disimpan di dalam Y1 dan indeksnya dalam NY1. Kemudian, pada baris ke-8 yang di bawahnya, baris ini akan melakukan konvolusi antara sinyal Y1 dan H_2 menggunakan fungsi conv_t. Selanjutnya ada baris ke-9. Baris ini akan melakukan konvolusi antara sinyal H_1 dan sinyal H_2 menggunakan fungsi conv_t tadi. Sama juga. Kemudian pada baris ke-10, baris ini juga melakukan konvolusi terakhir antara sinyal X dan sinyal H. Nah, pada baris selanjutnya, yaitu baris 11, kita memiliki baris 11, 12, dan 13, kita memiliki subplot, yaitu 3,1,1, habis itu ada subplot 3,1,2, dan subplot 3,1,3. Nah, maksud di sini berarti kita memiliki 3 grafik vertikal dengan 1 grafik horizontal, dan terakhir itu adalah ini grafik keberapa sih? Kalau yang pertama berarti grafik pertama, yang kedua berarti grafik kedua, dan yang ketiga grafik ketiga. Nah, kemudian ada stem, di mana stem ini merupakan visualisasi grafik yang ingin ditampilkan. Nah, di sini yang pertama, baris ini akan membuat subplot pertama dan menampilkan grafik sinyal Y_1 dengan plot berwarna merah. Nah, pada baris yang di bawahnya, itu membuat subplot kedua dan menampilkan grafik sinyal H dengan plot berwarna hijau, dan terakhir membuat subplot ketiga dan menampilkan grafik sinyal Y_2 dengan plot berwarna biru. Codingan ini menghasilkan 3 grafik yang menampilkan hasil dari operasi konvolusi. Grafik pertama menampilkan sinyal Y_1 yang merupakan hasil dari konvolusi antara sinyal X dan fungsi H_1. Sedangkan grafik kedua menampilkan sinyal H yang merupakan hasil dari konvolusi antara fungsi H_1 dan H_2. Nah, dan terakhir, grafik yang ketiga menampilkan sinyal Y_2 yang merupakan hasil dari konvolusi antara sinyal X dan fungsi H. Sinyal ini menampilkan konvolusi kedua dengan fungsi gabungan antara fungsi H_1 dan H_2. Selanjutnya ada praktikum 7 dan praktikum 8 akan dijelaskan oleh Rizkia Dwi Atika. Kepada Rizkia Dwi Atika, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan praktikum 7 dan 8. Yang pertama tuh ada praktikum 7. Untuk baris pertama tuh ada NH_1 tuh sama dengan min 3 sampai 3. Ini akan membuat variabel NH_1 yang berisi interval dari min 3 sampai 3. Kemudian ada baris kedua, H_1 ini merupakan sebuah fungsi yang akan mengisi sinyal H_1 ini dengan memasukkan nilai dari variabel NH1 ke dalam fungsi ini. Kemudian pada baris ketiga ada NH_2 sama dengan 0 sampai 1. Ini akan berisi interval dari 0 sampai 1. Kemudian baris keempat ini ada fungsi H_2 yang akan mengisi sinyal H_2 ini dengan memasukkan nilai-nilai dari variabel NH_2 ke dalam fungsi tersebut. Kemudian baris kelima, NX sama dengan min 3,2, 3. Ini berisi interval dari min 3 sampai 3. Lalu ada X sama dengan, ini adalah sebuah fungsi sinyal X yang akan mengisi nilai dari variabel NX ke dalam fungsi tersebut. Lalu baris ketujuh, ini merupakan baris yang akan melakukan konvolusi
antara sinyal H_1 dengan X menggunakan fungsi konvolusi T. Hasilnya itu akan disimpan di dalam Y_1 hasilnya akan disimpan di dalam Y_1 dan indeksnya dalam NY_1. Lalu baris ke-8 ini dia merupakan konvolusi antara sinyal H_2 dengan X dengan menggunakan fungsi konvolusi T. Lalu baris ke-9 dia menggunakan fungsi time align untuk menyelaraskan panjang dan indeks dari variabel Y_1 dan Y_2. Lalu baris ke-10 ini untuk menjumlahkan kedua sinyal dari Y_1 dan Y_2. Kemudian baris ke-12. Kemudian baris ke-11 sama juga seperti sebelumnya, itu menggunakan time align untuk menyelaraskan panjang dan indeks dari variabel H_1 dan H_2. Lalu akan menjumlahkan dari kedua sinyal tersebut. Kemudian baris ke-13, ini juga akan melakukan konvolusi antara sinyal H dan juga X dengan menggunakan fungsi konvolusi T. Lalu pada bagian akhir akan membuat subplot 3, 1, 1, kemudian ada 3, 1, 2, dan 3, 1, 3. 3 yang pertama ini dia akan membuat 3 grafik vertikal, lalu 1 ini akan membuat grafik horizontal, kemudian ada 1, 2, dan 3 ini akan menampilkan urutan keberapa plot akan ditampilkan. Kemudian ada stem. Stem di sini berfungsi untuk menampilkan grafik. Untuk stem yang pertama ini dia akan menampilkan grafik dengan warna merah. Untuk stem yang kedua ini dia akan menampilkan grafik dengan warna hijau. Dan yang ketiga ini akan menampilkan grafik dengan warna biru. Codingan ini, berdasarkan codingan ini dia akan menampilkan 3 grafik hasil dari operasi konvolusi. Untuk grafik yang pertama tuh dia akan menampilkan sinyal hasil konvolusi antara sinyal H_1 dan juga X. Kalau untuk grafik yang kedua ini merupakan hasil gabungan atau penjumlahan dari sinyal H_1 dan H_2. Untuk grafik yang ketiga ini merupakan sinyal Y_2 hasil dari konvolusi antara sinyal X dan sinyal H. Kemudian praktikum 8. Praktikum 8 ini pada baris pertamanya dia akan membuat interval dari min 3 sampai 3. Baris kedua ini adalah sebuah fungsi yang akan mengisi sinyal X dengan memasukkan nilai-nilai dari NX ke dalam fungsi tersebut. Kemudian pada baris ketiga, ini akan membuat variabel NH yang berisi interval dari min 3 sampai 3. Baris yang keempat ini juga sebuah fungsi yang akan mengisi sinyal H dengan memasukkan nilai-nilai dari variabel NH ke dalam fungsi tersebut. Kemudian baris kelima ini akan melakukan konvolusi antara sinyal X dan juga sinyal H dengan menggunakan fungsi conv_t. Lalu pada baris ke-6, ND, baris ini akan melakukan penggeseran indeks waktu NX sebanyak 4 satuan ke kanan, kemudian akan menyimpannya di dalam variabel ND. Lalu baris ke-7, baris ini akan melakukan konvolusi antara sinyal X yang sudah digeser pada indeks waktu dan sinyal H. Kemudian baris ke-8, baris ini akan melakukan penggeseran indeks waktu sejauh 3 satuan ke kanan dan akan disimpan di dalam variabel NT. Baris selanjutnya, baris ke-9 ini dia akan melakukan konvolusi antara sinyal X
yang sudah digeser sejauh 4 satuan ke kanan, dan sinyal H yang sudah digeser sejauh 3 satuan ke kanan. Lalu baris yang berikutnya ada subplot 3,1,1, kemudian ada 3,1,2 dan 3,1,3. Dia akan menampilkan tiga yang pertama itu akan menampilkan tiga grafik vertikal, kemudian satu yang kedua ini akan menampilkan grafik horizontal, kemudian ada 1, 2, 3 ini urutan keberapa yang akan ditampilkan. Kemudian stem di sini dia akan menampilkan grafik. Stem yang pertama ini akan menampilkan grafik sinyal Y dengan plot berwarna merah. Kemudian stem yang kedua ini akan menampilkan grafik sinyal YD dengan warna hijau. Kemudian stem yang ketiga ini akan menampilkan grafik sinyal YDT dengan warna biru. Dari hasil codingan ini dia akan menghasilkan 3 grafik dari hasil operasi konvolusi. Grafik pertama ini dia sinyal Y merupakan hasil konvolusi antara sinyal X dan sinyal H. Untuk grafik yang kedua ini merupakan sinyal YD yang merupakan konvolusi antara sinyal X yang sudah digeser 4 satuan ke kanan dan sinyal H. Untuk grafik yang ketiga ini merupakan sinyal YDT yang merupakan hasil konvolusi antara sinyal X sejauh 4 satuan ke kiri dan sinyal H sejauh 3 satuan ke kanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kami masih kurang, karena sejujurnya kekurangan ada pada diri kami sendiri dan kelebihan hanya milik Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.